mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah kisah sebuah ide bisnis escape yang mungkin di Wakanda sendiri pastinya beberapa ada yang make cara ini. Ya, tinggal tunggu tim investigasi nyido aja cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Cerita ini dibuka dengan sebuah usaha es cube yang ya apapun dijual di sini pasti laku cuy. Mana esnya ditaruh di meja gitu aja lagi kagak pakai lapisan plastik. Sedep bener itu masuk lambung. Penjual es ini panggil aja Bapak Adi yang dimana penjualan esnya kurang gacor parah padahal sisa lagi satu doang. Hasil setelah berpikir dan berpikir kaki Adi ke sliding sebuah selang hingga menemukan ide berbisnis cara membuat es balok tanpa perlu bayar air PDAM. Namun baru aja beberapa hari berbisnis jalur neraka datanglah seorang minion kampung yang marah-marah karena aduh. Pak Adi, Bapak harus bertanggung jawab. Gara-gara es baloknya Pak Adi, anak saya jadi sakit perut. Nah, diare. Dikira anaknya ngonsumsi es batu doang kali ya. Kala itu Adi tentunya bisa membela diri karena nggak ada bukti sampai-sampai minion ini makin menggendengkan sebab sekarang ia bukan menyalahkan Adi melainkan menyalahkan tukang penjual es campur yang dikira memakai gula abal-abal. Dia lebih mentingin adu bacotan yang nggak nyelesain masalah ketimbang ngajak anaknya ke rumah sakit. Malam harinya meski udah memakai air keran, si Adi merasa masih kurang gacor untuk menjadi kaya raya seperti para pengusaha di luaran sana. Tapi walaupun udah dinasehati oleh istrinya dengan menyuruh Adi belajar bersyukur, yang ada Adi malah spam cangkem sampai istrinya yaitu Rita auto terdiam. Nah, baru aja kemarin GB dosa ke sang istri, besoknya Adi langsung mendapatkan rejeki yang gacor karena tiba-tiba ada orderan dari Pak RT yang anaknya baru kelulusan akan merayakannya di rumah dengan pesta es buah. Jadi Adi disuruh menyiapkan es baloknya, sementara untuk buat es buahnya ditangani oleh Ibu Mirna. Alhasil saat Adi pulang, ia pun menemukan tutorial GB dosa yang lebih parah lagi karena ia sekarang bukan menggunakan sumber mata air dari keran, melainkan langsung dari sumbernya yaitu sungai yang konon para minion selalu hanyut melalui sungai ini. Bentar, kalau air sungai kan keruh ya? Lah, kelihatan lah blok. Di malam harinya Adi yang terbangun langsung prepare menuju sungai tanpa satu ronde dulu dengan istrinya, di mana ia langsung membawa sebuah deterjen untuk melahap seperempat air sungai. Namun baru aja beraksi, si Adi dikejutkan oleh dua pasangan minion yang hendak membuat pelangi di hutan. Ngapain coba malam-malam ngeronda di hutan anjing? Dan setelah mereka pergi, Adi pun akhirnya berhasil menilap air yang udah kecampur para minion kampung. Nah, dia menuju gudang, ia pun mulai memberikan sebuah ramuan untuk membuat air sungai dari buta menjadi jernih. Dan dengan hasil bim salah bim, Adi pun berhasil membuat tutorial cara berbisnis es balok dengan air sungai tanpa ketahuan. Jadi orang kaya, jadi orang kaya, jadi orang kaya. Jogetnya niru Joker cuy. Kemudian di pagi harinya selesainya perayaan anak si Pak RT, meski setelah ini ia harus jadi pengangguran kelas akut. Welcome kids. Di sana Pak RT mulai membagikan cuannya ke Bu Mirna, orang yang membuat es buah. Dan tak berselang lama datanglah Adi yang bagi Pak RT sosok limited edition. Beruntung sekali di kampung ini ada seorang Mas Adi yang bisa produksi es seperti itu. Nah, itu dia limited editionnya. Satu kampung cuman dia doang yang bisa buat es balok. Malam harinya para warga kembali ke rumah Pak RT untuk marah-marah karena mereka telah terserang sakit perut, jadi tak memungkinkan untuk boker berbarengan di sungai, nanti bisa saling intip-mengintip alat vital. Di sana Pak RT yang tak tahu penyebabnya pun mulai menyuruh mereka bergantian menggunakan kamar mandinya daripada buang di sungai. Dimana selesai mereka boker bergantian, Pak RT mulai menyeleksi apa penyebab mereka diare dengan cara menginterview masing-masing warga. Dan didapatilah penyebab diare karena es campur Bu Mirna. Bentar, lah katanya tadi Bu Mirna disuruh bikin es buah, kenapa sekarang es campur? Sebelum adu bacotan dengan Bu Mirna, para warga lebih dulu datang ke rumah Adi karena es campur saling berhubungan dengan es batu. Nah, kala itu Adi yang sedang melahap makanan supaya tak wasted, ia pun harus keluar dengan nada emosi yang tinggi karena para minion spam cangkem tuanya tepat di depan rumahnya. Sekarang Mas Adi harus bertanggung jawab karena es Mas Adi
Kami semua kena diare. Namun karena nggak ada bukti, para warga hanya bisa AFK walaupun lagi nahan boker. Apalagi di rumah Adi nggak dibolehin minjam WC, sehingga mereka memutuskan untuk bubar. Keesokan harinya berita mengenai Bu Mirna pun FYP di kampung sana karena para warga telah mencurigai Bu Mirna yang buat mereka satu kampung pengen boker 24 jam nonstop. Bahkan mereka juga berniat memboikot usaha es balok Adi sehingga istrinya yang mendengar tanpa mengatakan punten langsung OTW pabrik Adi dan sudah melihat bau-bau yang hanya bisa ditangkap meski kameramen mengandalkan HP Nokia Tulalit untuk syuting. Mas, apa betul kasus keracunan warga kemarin itu gara-gara es balokan, Mas? Tapi Adi yang merasa dituduh padahal emang dia pelakunya langsung tantrum. Beginilah jika memiliki suami dengan tingkat emosi di atas IPK lamar kerja. Malam harinya si Rita mendoakan suaminya agar cepat kembali ke jalan Papa Zola karena rupanya si Adi pernah menjadi orang yang baik mulai dari bersyukur meski lauknya tahu doang. Bahkan bisa berbagi sedekah yang gak main-main. Asik 100.000. Kepada para pengemis yang wajahnya kagak seperti orang yang sedang kesusahan. Buset dah, wajahnya kagak nyerminin pengemis. Nah di malam yang sama, lebih tepatnya saat pagi hari pukul 3 waktu Indonesia emas, asik. Adi pun mulai kembali menjalani tutorial GB dosanya, tapi tak berselang lama Rita juga ikutan bangun untuk melakukan pengintelannya, hingga berhasil melihat secara live streaming kalau Adi sedang menggelegek-gelegekkan air kali ke dalam dirijen. Bahkan setelahnya, Rita juga mengikuti Adi sampai ke pabrik dan terlihat bau-bau dari minion yang warnanya keijo-ijoan. Mas Adi, harusnya aku yang nanya, Mas, kamu tuh lagi ngapain di sini? Lah, ini kan tempat kerjanya. Merasa udah ketahuan, Adi pun memberikan sebuah pilihan antara melapor warga tapi berakhir Adi di-delete dari kehidupan akibat kenegerikan satu kampung, atau pilih untuk diam karena diam adalah emas dan semakin banyak Rita diam maka semakin banyak emas yang akan Rita dapatkan melalui uang keharaman Adi. Kejam bener pilihannya, maju kena mundur ya lumayan juga dapat emas. Mendengar itu, si Rita rupanya memilih untuk mundur sambil menggalau di kamar karena ia takut Adi di-delete dari kehidupan padahal manusia berbatang lain masih banyak di luaran sana. Bahkan saat di rumah Adi pun sempat-sempatnya disuruh tobat, tapi bukannya tobat yang ada Adi malah memberikan sebuah password baru untuk gua. Tobat, Mas, istighfar. Alah, tobatnya nanti aja kalau aku udah sekarat. Nah itu dia. Ide bagus juga ya, GB cuan jalur neraka. Nanti kalau udah kena azab ya baru tobat. Keesokan harinya Rita mencoba menjadi penyelamat bumi dengan menggagalkan generasi FF meminum es dari hasil es batu Adi. Rela dicap jelek padahal niat nyelamatin. Good banget Rita. Om ganti lagi yang baru nih. Ya elah, capek-capek diselamatin malah disuruh meninggal. Tapi kebaikan Rita hanya untuk para generasi FF doang, karena saat melihat 3 orang minion pengangguran di warung, ia membiarkan mereka meminum es batu buatan Adi. Pilih kasih bener ya Rita. Hai, ngapain sih tuh orang ngeliatin mulu dari tadi? Bagus sekali dia. Kasih tuh es teh manis kamu sama dia sana. Yoga. Ternyata mendelete mereka adalah keputusan yang tepat cuy. Sombong bener, cuman es teh Yuli doang anjing. Saat sampai di rumah, Rita pun kembali memberi tutur kembali ke jalan kebenaran. Namun tetap saja si Adi menolak sebab katanya kalau nggak kerja haram dirinya tak akan bisa jadi kaya raya seperti para oknum koruptor. Acuaks. Dan yang lebih anehnya lagi, Kamu belanja banyak itu dari mana memangnya? Dari usaha jualan es balok itu. si Rita menolak keharaman tapi belanja ke pasar pakai uang haram. Sangat membagongkan. Malam harinya karena Adi tak juga kunjung tobat, kini Rita lebih memilih bergerak sendiri dengan cara datang diam-diam ke pabrik Adi, lalu membuang seluruh air sungai yang udah diberi bubuk pewarna agar mau bening, bahkan membuang seluruh es yang udah Adi ciptakan. Buset dah, mau tantrum level berapa kalau Adi tahu ya. Namun ternyata Rita bukan cuma ngebuang melainkan menggantinya menggunakan air yang memang layak menjadi es. Sehingga kini Rita bisa full tenang saat melihat penjual es menjual dagangannya ke para generasi FF. Termasuk juga di warung, Rita merasa jadi penyelamat bumi ketika melihat es-es buatannya dicaplok oleh para minion pembanting tulang ini. Santai bang, santai minumnya. Nah hari demi hari kini Rita kembali melakukan pengolahan sampah limbahnya, di mana Adi susah-susah bangun pagi buat ke sungai nyendo air, entarnya airnya malah diganti oleh Rita.
Tapi untuk kali ini kelakuan Rita berhasil diciduk sampai membuat Adi auto tantrum. Kenapa es batunya kamu buang-buang? Ini kan mata pencarianku. Enggak mas, aku tuh nggak buang. Aku cuma ganti dengan air yang matang. Lah, apa bedanya? Mendengar itu si Adi langsung menyeret Rita pulang karena saat di rumah terjadilah perang antar cangkem. Aku lebih baik rugi uang mas daripada rugi pahala. Eleh, elu kagak nyari uang ya jelas kagak takut rugi uang. Kurang uang tinggal minta sama suami, ya kan? Dan Adi yang memiliki cangkem ketantruman dilihat dari dirinya menggedik sebuah kursi sampai jatuh. Totalitas banget babang ini kalau udah marah cuy. Rita pun auto ingin sungkem sebab Adi memberikan ancaman kalau sekali lagi gonta-ganti es berpenyakitan buatannya maka nasibnya akan seperti kursi yang digedik oleh Adi. Asik, bisa lu bang. Di malam hari Adi kembali melakukan sebuah kebegunalan meski sempat diintip oleh istrinya. Bisa-bisanya orang tidur kayak gitu cuy. Adakah di sini yang bisa tidur gaya wasted? Sayangnya saat Rita diam-diam mengikuti, akhirnya ia ketahuan dan berujung dikunci di dalam rumah sehingga Adi bisa santuy OTW sungai tanpa mendengar tutur dari cangkem Rita. Nah di malam itu juga saat para warga kampung lagi nobar tendangan si Madun versus tendangan si Martin, seorang minion pun meracik sebuah es campur. Orang mah begadang nonton bola minum kopi bang. Ini es campur anjing. Tapi di sini ada sesuatu yang membagongkan yang kalian harus lihat. Ya udah lihat deh. Aduk dulu nih biar kesedot. Lihat tuh, minumannya bening kan? Terus ya seperempat lah banyaknya, kagak full amat itu gelas. Tapi pas kamera zoom out dan ngezoom ke seorang minion, minumannya berubah coy. Jadi agak fullan gelasnya, terus warna minumannya berubah juga. Wahai Bapak Sutradara, bisakah dijelaskan ini kenapa? Di luar prediksi BMKG cuy. Di sisi lain, Adi seperti biasa kembali menyendok air sungai dengan gayung sambil curhat dengan kameramen. Kalau ada yang sakit gara-gara mengkonsumsi air ini, jangan salahin aku dong. Salahin tuh orang-orang yang buang sampah sembarangan di sungai. Lah, elu nyendok air sungai Bambang, gimana kagak disalahin? Beruntung dari kejauhan para minion yang udah berhasil namatin film tendangan si Madun, sehingga kini mereka berhasil memergoki Adi yang sedang menyendok air sungai. Alhasil mereka mulai mengikuti gerak-gerik Adi sampai di dalam pabriknya, di mana Adi mulai memproses air sungai yang awalnya keruh bisa menjadi sejernih ini. Buset dah, Adi berhasil menemukan penemuan baru cuy. Mengubah air sungai jadi air siap minum. Dan saat Adi masuk ke dalam pabrik, para minion ini berhasil menemukan bukti bahwa ialah sosok Dajjal yang sesungguhnya karena selama ini ialah yang membuat satu kampung terkena penyakit kebelet boker kagak berhenti-berhenti sampai saling sapa menyapa ketika di sungai. Kalian pernah gak sih di sungai? Rasakan sensasinya ketika kalian nyemplung. Kala itu Adi pun dikejutkan dengan kehadiran warga yang berusaha menangkapnya karena udah ketahuan tips and trik dari Adi mengubah air bekas warga menjadi sebuah es batu. Sedap-dap. Tapi gebleknya dari jumlah mereka yang banyak ini si Adi bisa-bisanya lolos. Aduh, efek begadang kali ya kagak ada tenaganya. Alhasil malam itu juga Adi harus kejar-kejaran dengan para warga pecinta film tendangan si Madun. Apalagi saat melewati bapak-bapak yang lagi jaga pos ronda, mereka pun terbagongkan mendengar alasan Adi lari estafet saat malam hari. Ini lebih dari maling. Pak Adi bikin es balok ternyata bikin dari air sungai. Kaget nggak tuh? Mana laku keras lagi es teh di kampung sana? Mendengar itu mereka menyatukan kekuatan untuk mengejar Adi yang berujung bersembunyi di dalam pabrik es miliknya. Buset dah. Aku harus sembunyi di sini. Mudah-mudahan warga nggak tahu. Asik, efek-efek dingin pun bisa ditangkap kamera Nokia Tulali cuy. Di sana para warga tak percaya kalau Adi sembunyi di dalam pabrik es karena mendengar ceramah dari bapak berkumis ini. Orang jahat itu juga punya akal. Lagian juga dia tak mau mati konyol beku di dalam sana. Tapi orang jahat suka nekat pak. Lah itu buktinya Adi. Di dalam sana Adi yang sudah menggigil hampir hipotermia. Apalagi gak ada istri yang memeluknya agar hangat. Asik. Ia pun terus AFK hingga 30 menitan. Geblek bener padahal bisa lo kabur buka pintu kabur. Apalagi malam-malam. Sampai terjadilah sebuah halusinasi di mana Adi melihat para warga berubah menjadi zombie tanpa darah akibat meminum es sungai buatannya. Es sungai. Kalian yang bodoh, mau dibohongi. Orang kita seperti aku. Dari luar para warga yang mendengar teriakan, mereka pun kembali ke depan pabrik dan tanpa berbacot ria langsung mendobrak pabrik tersebut
yang langsung melihat pemandangan yang indah karena akhirnya Adi mati membeku sampai ditemani balok es sebagai guling. Gila, dingin kali itu cuy, asli dah. Dengan ditemani efek kelap-kelip, para warga pun mengecek nadi Adi dengan satu jari dan memvonis Adi udah melayang menuju neraka. Sehingga ketika hari udah berganti skin, Adi pun dipulangkan untuk dimandikan. Nah, saat dimandikan, para warga mengeluh badan Adi sangat dingin, hampir membuat bapak-bapak di sana meleleh. Jadi para warga sangat kesusahan memandikan Adi. Akibat setiap disentuh tangan warga auto kedinginan, hampir ingin membeku. Namun bukannya menyiram Adi dengan air hangat agar dinginnya hilang, yang ada... Aduh. Begitu tangan kita menyentuh jenazah dan terasa kedinginan, kita basuh tangan kita dengan air hangat. Rasa dingin yang di tangan kita akan berkurang. Kalau ada yang susah, kenapa mesti yang gampang, ya kan? Setelah melakukan tips and trik dari Pak Ustadz, akhirnya jenazah Adi bisa berangkat buat dicambuk di neraka. Tapi ada lagi sebuah masalah karena seorang minion yang bisa mengendalikan cuaca, bahkan BMKG pun sampai termenung melihat kehebatannya. Petir menyambar-nyambar. Satu kata yang bisa membuat bumi terguncang cuy. Meskipun petir menyambar, mereka tetap OTW pemakaman dan walaupun hujan sekaligus mereka tetap kokoh seperti memakai semen 4 roda. Lumayan besar Pak Ustadz. Aduh gimana nih Pak Ustadz? Ya kecuali bapak ini, lemah sekali imannya kayak pelatisin habis digampar. Selain bapak yang mentalnya lemah ini, ada juga bapak-bapak yang sejenis dengannya. Innalillahi. Hujan es, astagfirullahaladzim. Aduh. Bahkan bapak ini kagak berhenti-berhentinya mengeluh saat editor memberikannya cobaan berupa hujan es. Buset dah, hujan es balok. Nah, efek mematikan ini pun terjadi sampai hari berganti skin dan mereka masih stay di kebun belum sampai juga ke pemakaman. Sehingga Pak Ustadz mengajak warganya untuk neduh dulu di rumah warga, apalagi seorang minion berkata karena kebanyakan warga yang ikut jadi memperlambat perjalanan menuju makam alias warga yang lain sangat membebankan. Dengan sedikit orang yang ngikut itu lebih baik dan mempercepat perjalanan kami menuju makam. Bapaknya lah. Padahal dia dari tadi ngeluh loh, bisa-bisanya nyindir warga beban secara halus. Mendengar itu jadinya istri Adi tak ikut ke pemakaman sebab dianggap woman beban. Dan ketika mereka sudah sampai di pemakaman... Tapi cuacanya terlalu mengerikan Pak Ustadz. Terpaksa kami berteduh di sini. Berteduh anjing? Definisi berteduh apaan masih kena hujan? Saat akan mengubur Adi beban, muncullah bongkahan es yang mengejutkan Pak Ustadz mengira es kutub sudah sampai ke Konoha. Namun warga yang lainnya bodo amat dan cepat-cepat menguburkan Adi sebelum tititnya kena demam, dimana setelah didoakan agar neraka mencatat dosa-dosa Adi yang kemarin-kemarin saat ditinggalkan pulang, keluarlah editan yang begitu menyilaukan mata kita semua. Sakit banget cuy. Kapan lagi kan? Lihat bisnis usaha es balok pakai air sungai. Barbar bener ini film.